Selamat malam, akhir Maret 2021 lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan hak cipta, royalti hak cipta lagu dan atau musik diterbitkan, resmi diterbitkan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah peraturan baru ini, regulasi baru ini berhasil atau akan berhasil mengurai polemik mengenai hak cipta dan royalti lagu dan atau musik selama ini. Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Seharusnya sih saya tidak hanya menanyakan soal regulasi, tapi saya ajak untuk nyanyi karena ketiganya adalah musisi handal tanah air dan kebanggaan kita semua. Saya undang dengan hormat Adi Adrian yang saat ini menjadi komisioner bidang kolektif royalti dan lisensi LMKN. Selanjutnya ada musisi Kadri Muhammad Chandra Darusman. Saya undang ke depan. Saya izin manggil bapak-bapak ya. Tadinya saya mau so asik tapi karena selamat bergabung. Baik, terima kasih. Jadi saya manggilnya apa ya? Saya juga jadi ragu, saya mau jadi so asik tapi gimana ya? Saya izin tetap bapak ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga kita diundang. Pak Adri, Pak Kadri, Pak Chandra, terima kasih sudah hadir karena tadi saya buka ada PP, iya sih ada PP nomor 56 tahun 2021 itu. Tapi rasa-rasanya masalahnya dari dulu itu saja. Jadi pertanyaannya kemudian kami angkat, tim bilang, aduh ini sebenarnya bisa nggak mengurai polemik hak cipta dan royalti juga termasuk di dalamnya yang ada selama ini yang dihadapi oleh para musisi kita, sahabat dan kolega bapak-bapak. Saya tanya ke Pak Chandra dulu, akan berhasilkah karena baru Maret ya kita akan lihat implementasi dari aturan ini kan baru beberapa waktu ke depan nanti. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mulai dengan mengatakan bahwa isi dari PP 56 ini ya, itu sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 91 ya, tentang kewajiban untuk membayar royalti apabila lagu diputar, dimainkan, diperdengarkan di tempat umum secara komersial. Cuma ini hanya mungkin reminder ya bagi mereka yang belum bayar ya. Tapi sebenarnya ada terobosan lain dalam PP 56 ini, yaitu pembuatan dari database. Sebenarnya ini yang kurang diangkat. Database itu maksudnya sistem informasi lagu musik dan pusat data lagu dan musik. Kenapa saya anggap terobosan? Karena ini akan memperbaiki sistem pembagian royalti. Dan itu penting karena selama ini kan database nasional lagu kan belum ada ya. Yang ada tuh tercecer-cecer di beberapa LMK, belum dipadukan. Nah, di sini menurut saya terobosan dari PP 56 ini yang bagus gitu. Selain soal harus membayar itu sudah lama sebenarnya. Kewajiban untuk membayar itu sudah lama dan berlaku universal ya di seluruh dunia juga. Melekat hak pada pemilik hak cipta maupun nanti kemudian ada pemilik hak ekonomi beralih kepada pemilik hak ekonomi. Pak Kadri, ini masalah klasik tadi Pak Chandra bilang ini sebenarnya kan kewajiban untuk membayar itu dari dulu. Ini gara-gara nggak dibayar-bayar, gara-gara sistemnya belum terbangun dengan baik, atau kesadaran dari kami masyarakat yang punya kewajiban untuk bayar masih kurang, atau ada faktor lain yang sebenarnya terjadi sistem untuk memenuhi hak mereka
yang berhak punya hak cipta, punya hak ekonomi itu para musisi belum terpenuhi dengan baik hingga saat ini? Ya, kalau saya bilang, tadi saya mau menekankan bahwa PP 56 itu justru hal yang esensial itu adalah bahwa database, diperlukannya database, jadi harus terdata dulu. Ya. Jadi terdata sehingga gampang, kalau sudah terdata maka memonetisasinya akan lebih mudah gitu ya. Dalam satu sentral ya yang dikelola oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah kemudian yang kedua, setelah terdata maka juga collection-nya itu harus menggunakan suatu sistem yang transparan ya, yang lebih akurat dan lebih bagus ya, namanya SILM, sistem informasi lagu dan musik ya. Karena dua ini yang menjadi problem sekarang di dalam collection. Ini kita bicara PP 56 berarti performing right. Ya. Performing itu berarti ya misalnya nyanyi di kafe, di televisi, umum, radio dan lain-lain ya. Yang publik layanan publik ya. Salah satunya sebenarnya ada beberapa hal yang membuat orang itu tidak membayar, tapi salah satunya adalah bahwa mungkin ada hal supaya mereka ingin supaya bayarnya ini transparan gitu, dibayarkan lagunya apa dan kemudian nanti yang dibayarkan berapa dan nanti akan didistribusikan dengan baik. Makanya dibentuklah yang namanya PDLM dan SILM tersebut ya. Nah kalau ditanya mengenai kenapa sih selama ini kok menjadi satu alasan klasik kenapa orang mau membayar, kalau saya bilang perlunya edukasi, ya. Edukasi, sosialisasi Kepada siapa? Kepada user. Ya. Sekarang gini, yang terjadi adalah bahwa contoh radio, televisi, atau siapapun juga ya. Contohnya misal radio itu komoditi kalau dia itu pabrik ya. Kalau dia itu pabrik roti misalnya ya, maka raw materialnya itu ya kan harusnya jagung. Ya. Jagung itu pasti punya cost lah. Ada kalau di dalam sistem produksi itu cost of goods sold. Ya. Sama juga demikian, radio itu komoditi barang yang akan diproduksi dan dikomersialisasi adalah lagu. Ya. Sehingga harus ada cost-nya. Saya kasih analogi, kalau misalnya di pabrik roti tadi, biaya untuk membeli jagung atau tepung terigu itu mahal. Tetapi kalau bicara, sehingga akhirnya sama analogi tersebut. Harusnya dipakai di dalam suatu produksi misalnya radio, kafe, atau apa segala yang menjual, yang mengkomersialisasi karya cipta nih. Itu masa masih ada sampai sekarang yang nanya bilang begini, kok mesti bayar sih dengerin lagu aja? Atau gini, bayar ya kalau muter di seminar itu? Kita kan mempromot. Sebenarnya nggak gitu, maksudnya cara berpikirnya nggak boleh begitu. Bahwa ini ada suatu karya cipta hasil keringat dan hasil yang suatu kreasi yang unik ya, yang menurut undang-undang itu menjadi aset sebenarnya. Aset tersebut dipakai oleh suatu industri dan kemudian itu dia mendapat keuntungan dari situ. Dan fee-nya nanti mungkin biayanya nanti Pak Adi Adrian ya di LMKN dia akan kasih tahu bahwa yang di charge itu juga nggak gede. 1,15 ya untuk radio. Biaya itunya. 0,15 ya. Itu 0, ya betul. 0,15. 1, lah ya. 1%. Nggak nyampe, 0,15. Kecil sebenarnya ya. Kecil sekali. Jadi untuk satu pabrik roti tersebut membayar tepung terigu hanya 1% dari total revenue-nya. Tidak lebih dari 1%. Tapi kenapa? Pertanyaannya nggak bisa gitu ya? Karena memang secara optimal. Perlunya edukasi. Oke. Tidak hanya Pak Chandra, Pak Kadri yang kami mintai pendapat, sebenarnya kami juga lihat di media sosial banyak sekali para musisi yang mereka juga gencar sekali untuk mempertanyakan ini, bahas soal ini gitu. Dalam tataran implementasi iya banyak regulasi, tapi dalam tataran implementasi kemudian ya belum secara optimal dirasakan manfaatnya oleh mereka yang seharusnya menikmati hak ekonominya gitu ya. Kita dengarkan bersama berikut ini. Masa pemerintah ini mau punya goodwill yang bagus kepada semua pembuat karya cipta. Karena pembuat karya cipta itu berarti kan mereka produsen. Kita mau jadi bangsa yang produsen, bangsa yang bukan cuma konsumen. Kita produsen dari segi kreativitas,
sehingga akhirnya produk kita akan mendunia. Beberapa hari ini tuh percakapannya adalah tentang royalti, duit. Nah ini contoh tweet yang marah-marah nih. Emang musisi ada yang miskin, yang nggak bisa beli beras gitu, yang gadain alat musiknya yang harga puluhan juta buat makan gitu, timbang dengerin lagunya lewat mall, kafe aja segala harus bayar katanya. Ya, yang membayar adalah intinya pemilik bisnis atau penyelenggara, ya, atau event organizer. Kenapa? Karena ini adalah dimasukkan ke dalam beban biaya produksi kayak bayar listrik, gitu loh. Yang terpenting dari pertanyaan-pertanyaan ini semua adalah semua mendapatkan bagian, kecuali siapa? Kecuali yang nyiptain lagu gitu loh. Itu yang dipikirin pemerintah itu dan keadilannya di situ. Ya. Lagunya udah tayang, udah dipakai gitu, udah disinkronisasi ke videonya, udah rilis dan segala macem. 2 tahun bahkan mungkin 3 tahun setelah itu masih belum cair juga. Sebenarnya setahun kayak penghasilannya cuma 40.000 gitu kan, udah habis buat sekali makan, jadi kayak sedih gitu, udah bikin lagu capek-capek cuma dapat 40.000 itu sih, nggak dibayar. Itu very traumatizing, tapi bikin gue aware. Gue nggak mau bahas banyak-banyak karena gue tidak mau dipantau oleh orang-orang yang seharusnya tidak memantau gue gitu ya. Tapi gue gini, jadi ini kekecewaan gue aja sih. Gue sering melihat lagu-lagu gue, nggak nyebut yang mana aja ya, coba ada beberapa gitu lagu yang memang dipakai di tempat yang seharusnya itu ngasih royalti. Contohnya TV gitu kan, ada yang kayak gue liat, loh kok perform tapi nggak bayar gitu loh. Separah itu ya Pak Adi. Tadi disebutkan terakhir TV pun ya kan, event organizer, penyelenggara konser misalnya itu belum tentu bayar ya? Tunggu. Penggunaannya apa? Tapi kalau artinya dia cuma menggunakan untuk konser, udah jelas ada tarif tuh. Di website-nya LMKN tuh ada tarif konser. Jelas komersil 2% ya. dari harga tiket. 2% cuman, iya kan? Dan itu bukan si artisnya, bukan musisinya juga yang bayar, promotornya dong yang bayar, ya kan? Karena dia memanfaatkan lagu untuk kepentingan bisnis, untuk komersial kan begitu. Tapi saya begini ya, saya lihat sebenarnya apa sih? Ini kita sudah melakukan jalannya udah ada ini. Sistemnya ada Sistemnya maksudnya. sudah ada, ya kan? Bahwa ada, ini orang masih rancu nih, tadi saya nggak dibayar. Nah yang dibayar itu apa? Mungkin dia ketemu publishernya belum benar kali. Atau ada klien kali, ya kan? Ada klien yang menggunakan lagunya dia belum bayar gitu. Tapi kalau tatanan di dalam collecting ini sebenarnya sudah jalan, udah dari tahun 90-an dari Mas Chandra itu udah jalan kan. Tapi memang ada beberapa hal kendala-kendala. Karena animo banyak, LMK jadi banyak. Nah karena LMK banyak, si user itu, misalnya saya punya ini deh, restoran ditagih satu, toto datang lagi penagihan lain, kan tambah bingung. Makanya ada terobosan negara. Ini hebat nih, negara kita punya terobosan. Udah ada yang namanya nasional, LMKN, ya kan? Nah LMKN itu tugasnya mengelola keseluruhan. Daripada tumpang tindih dari satu LMK ke LMK lain, dibentuklah LMKN. LMKN. Satu pintu. Oke, tugasnya. sebentar. Itu berarti menjawab, ada juga yang menanyakan, ini sebenarnya setelah ada LMKN, ini LMK tugasnya apa sih? Ada dong. Itu menjawabnya, ya. Ada dong. Ya, tapi di ini dulu ya, kita coba runut dulu nih apa yang terjadi ya. PP ini apa sih sebenarnya? Tadi Mas Chandra, Mas Kadri ya udah bilang gitu. Ini sebenarnya yang diomongin ini udah dari dulu, ya kan? Gitu ya. Jadi balik-balik lagi kalau saya cuma bilang bahwa ini kita LMKN di situ ditugasin harus bangun sistem informasi lagu dan musik. 2 tahun kita. Database tadi ya? Database, enggak, sistem informasi. Nah yang menyenangkan ada yang namanya Pusat Data Lagu dan Musik, PDLM. Itu database. Itu database ini janji pemerintah. Pemerintah mau bangun. Nah ini kita harus sambut ini. Ya kan, karena ada silem. Jadi silem itu sistemnya ya. Dia aplikasi yang memproses, sistem processing. Tapi pusat datanya pemerintah. Nah ini kita harus sambut baik dong. Pemerintah mau bangun pusat data lagu dan musik. Itu kan nggak mudah dan nggak murah gitu. Nah ini yang kalau kami ya, saya meletakkan diri sebagai seniman, nyambut itu dong. Ya kan, negara
real loh turun tangannya. Jadi ketahuan Adi itu menciptakan lagu apa, tahun berapa, judulnya apa. Betul. Ya gitu ya. Ini sedikit cerita. Jadi sedikit cerita ya. Waktu pertama sebagai komisioner, prioritas kita adalah mendatangkan uang. Jadi lisensi dulu, tarifnya dulu, jelas kan gini-gini. Oke, tarif udah dapat. Uang masuk dari 20 miliar tahun 2016. 2017 naik lagi ke 40 miliar. Naik terus. Tapi memang PR-nya adalah apa? Distribusi. Ini uang ini distribusikan yang seideal mungkin itu gimana ya? Nah ini yang membutuhkan tadi sistem informasi lagu dan musik, PDLM tadi. Supaya jadi kepada yang tepat, kepada pemegang hak ekonomi yang tepat, besarannya juga tepat gitu. Betul, ya? Itu. Oke. Nih Kak pasti bertanya-tanya nih, hak cipta sebenarnya apa sih sebenarnya bagi kita yang awam? Para musisi yang sangat concern sudah hafal betul dengan perubahan-perubahan regulasi dan tidak hanya bisa baca not, tapi juga kemudian paham dengan berbagai peraturan. Ini untuk kita semua, kami coba tayangkan hak cipta itu apa sih? Kami coba catatkan supaya sama-sama kita juga tahu, karena ternyata kita masyarakat, terutama para pelaku usaha yang mungkin bidang usahanya melibatkan atau menggunakan lagu yang di dalamnya seharusnya melekat hak ekonomi dari mereka yang telah bersusah payah untuk menciptakan itu. Itu kan sebuah ide, sebuah kreasi yang nilainya seharusnya tidak terhingga. Tapi tadi berapa? 0,15. 0,2 itu kalau untuk broadcast ya. Broadcast. Kalau untuk hotel itu 0 sampai 50 kamar cuma 2 juta setahun. Setahun? Masa mau protes juga? Dibilang mahal. 50 kamar sampai 100 kamar itu 4 juta setahun. Oh iya. Nih Pak Adi, kita coba untuk bandingkan dengan negara lain nih, Amerika nih. Amerika tadi sudah disampaikan dasar hukumnya berlaku 28 tahun dan bisa diperpanjang 67 tahun. Tapi memang ada masanya ya di sana ya, dibagi ya. Ini dari tahun 64 sampai 77 berlaku 95 tahun. Dari yang 78 itu berlaku seumur hidup dan 70 tahun setelah penciptanya meninggal harusnya ya. Berlaku seumur hidup yang dari 70 tahun setelah penciptanya hidup dan 90 tahun untuk penciptanya setelah ia tiada. Terus kalau di Indonesia kita lihat. Nah, baru bergeser ke Indonesia. Dasar hukumnya Undang-Undang Hak Cipta tentunya ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Berlaku terhadap produser rekaman, itu berlaku 50 tahun. Regulasi terbaru ini yang kita bahas, peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang royalti hak cipta lagu dan nota musik ya. Ini yang tengah kita bahas. Ini seharusnya juga klasik, wajib membayarkan hak ekonomi yang melekat. Ini dia tadi yang kita bahas, transportasi umum ternyata, hotel ternyata, pertokoan ternyata, karaoke, tempat seminar ternyata, konser. Pak Kadri saya juga baru kaget, oh tempat seminar bayar ya. Jadi mungkin karena ketidaktahuan itu ya Pak Kadri, Pak Chandra ya, Pak Adi ya, yang kemudian bisa jadi juga faktor yang membuat para pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu-lagu para musisi ini tidak membayarkan itu. Karena tadi sistemnya ternyata sudah mulai dibangun, sudah dong. Mereka belum tahu. Kita bahas selanjutnya nanti, termasuk soal tadi database. Ternyata tidak hanya soal bantuan sosial ya hari-hari ini masa pandemi yang menjadi masalah. Ternyata database lagu. Saya tidak terbayang database satu lagu yang bisa jadi disadur menjadi beberapa bahasa di Indonesia, misalnya beberapa bahasa daerah, kemudian harus dicari siapa penciptanya. Tapi itu menjadi pekerjaan yang tengah dibuat oleh pemerintah saat ini dan harus disambut baik seperti kata Pak Adi tadi. Kami bahas selanjutnya di Forum Prestia.